Selamat pagi, semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang masa perkembangan anak prasekolah umur 3-6 tahun. Di sini saya lebih berfokus kepada emosi yang umum pada awal masa kanak-kanak. Ada beberapa emosi yang ada pada anak-anak. Yang pertama itu amarah. Penyebab dari amarah yang paling umum biasanya pertengkaran dengan lain permainan. Rasa marah dengan ledakan amarah biasanya ditandai dengan berteriak, menangis, menggertak, bahkan menendang. Contohnya saat anak yang sedang diganggu, dia akan menendang kita saat kita mengganggu dia karena dia tidak suka. Kemudian emosi yang kedua yaitu rasa takut. Pembiasaan atau peniruan dan ingatan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan berperan penting dalam menimbulkan rasa takut. Reaksi rasa takut ditandai dengan kepanikan seorang anak. Dari kepanikan ia menghindar, bahkan lari atau bersembunyi. Contoh halnya dengan saya mengambil contoh dari adik saya yang takut kepada orang. Biasanya saat kami pergi jalan-jalan, lalu kami ketemu orang yang ia takuti di jalan, ia biasanya menangis, bahkan dia bersembunyi di belakang saya. Mungkin pada saat pertama dia melihat orang itu, ia melihat orang itu seperti hantu atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi adik saya merasa takut melihat orang tersebut. Mungkin karena orang tersebut tidak rapi atau bagaimana. Emosi yang ketiga yaitu cemburu. Anak menjadi cemburu bila mengira minat dan perhatian orang tua beralih kepada orang lain di dalam keluarga. Anak yang cemburu ini mengungkapkan kecemburuannya secara terbuka dengan menunjukkan perilaku seperti anak-anak, seperti berpura-pura sakit, memperlihatkan kenakalan yang ada di dirinya. Biasanya anak yang ingin mencari perhatian atau cemburu dengan orang lain, biasanya ia berpura-pura memperlihatkan kenakalannya. Biasanya anak itu jika ditegur ia tidak mau mendengar, padahal kenakalan yang ia tunjukkan itu sebenarnya untuk mencari perhatian dari orang tuanya, supaya perhatian orang tuanya itu beralih lagi kepada dia. Makanya dia berpura-pura sakit atau menunjukkan kenakalannya.
Kemudian emosi yang kelima yaitu ingin tahu. Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang dilihatnya. Biasanya itu anak yang baru berusia 3 sampai 6 tahun, ia selalu bertanya tentang hal-hal yang baru dilihatnya. Biasanya hal yang belum perlu untuk dijelaskan kepadanya, biasanya orang tua berbohong atau mengungkapkan hal yang dilihatnya dengan tidak nyata. Maksudnya hal yang dilihatnya benar, hal yang dilihatnya nyata, tetapi anak yang mempunyai rasa ingin tahu ini menanyakan kepada orang tuanya. Biasanya orang tuanya mengalihkan apa yang dilihatnya itu. Reaksi pertama dalam bentuk penjelajahan sensomotorik yang kemudian sebagai akibat dari tekanan sosial dan hukuman, lalu ia bereaksi dengan bertanya. Ini yang saya tadi bilang, anak yang mempunyai rasa ingin tahu selalu bertanya, meskipun hal yang belum sangat mudah dipahami, ia sudah mulai menanyakan hal itu karena penjelajahan sensomotoriknya. Kemudian emosi yang kelima yaitu iri hati. Anak sering iri hati mengenai kemampuan atau barang yang dimiliki orang lain. Ini tidak terjadi pada anak saja, biasanya juga terjadi kepada orang tua atau orang dewasa. Iri hati ini diungkapkan dalam bermacam-macam cara. Yang paling umum adalah mengeluh dengan barangnya sendiri. Saya mengambil contoh adik saya yang biasanya mengeluh akan barang yang dimilikinya. Biasanya pada saat ia melihat barang yang dimiliki temannya, kemudian ia pulang ke rumah lalu melihat barang yang dimilikinya, ia mengeluh, barang saya ini kayaknya sudah rusak. Bahkan dia mengeluh atau meminta uang untuk membeli barang yang baru. Kemudian emosi yang keenam yaitu gembira. Anak merasa gembira karena sehat atau saat ia kenyang. Anak mengungkapkan kegembiraannya dengan tersenyum, tertawa, bertepuk tangan, melompat-lompat, atau memeluk benda. Sekali lagi saya mengambil contoh adik saya yang biasanya saat ia sehat, ia sendiri kalau ia sedang gembira, ia sibuk bermain sendiri karena perasaannya sedang gembira. Karena perasaannya sedang gembira dan ia sehat, ia bermain sendiri,
Bahkan biasanya saat kami berbicara kepadanya, ia menghiraukan pembicaraan kami karena karena rasa gembira yang ada di dirinya sudah membara. Kemudian emosi yang ketujuh yaitu sedih. Biasanya anak yang sedih ini karena kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai atau yang dia anggap paling berharga dalam dirinya. Anak yang sedih ini mengungkapkan kesedihannya dengan menangis dan dengan kehilangan terhadap kegiatan normalnya. Sekali lagi saya mengambil contoh adik saya yang biasanya saat permainannya hilang, ia menangis. Bahkan saat ia disuruh makan, ia tidak mau karena apa yang penting atau yang paling dianggap dalam dirinya hilang, ia drop karena ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya. Anak yang merasa sedih ini biasanya sulit untuk dikendalikan untuk berkegiatan dengan normal karena apa yang sangat berharga tiba-tiba hilang, itu akan membuatnya sangat sedih. Bukan saja anak-anak, saya sendiri sebagai orang dewasa, ketika saya kehilangan sesuatu yang paling saya anggap berharga dalam diri saya dan tiba-tiba hilang, hati saya sangat sedih. Hati saya sangat sedih. Begitupun dengan anak, dia akan merasa sangat sedih ketika kehilangan sesuatu yang dicintai atau yang dianggap penting bagi dirinya. Kemudian emosi yang kedelapan yaitu kasih sayang. Anak belajar mencintai orang. Anak yang sudah besar menyatakan atau menunjukkan kasih sayangnya itu secara lisan, tetapi pada anak ia menyatakan kasih sayangnya itu secara fisik dengan memeluk atau mencium objek kasih sayangnya. Contohnya saat anak sangat mencintai kakaknya, rasa sayang kepada kakaknya, ketika tiba-tiba ada orang yang mengambil kakaknya atau menyuruhnya untuk pergi bersamanya. Ketika anak ini melihat kakaknya pergi, ia akan memeluk kakaknya karena kasih sayang kepada kakaknya itu sangat besar. Biasanya juga anak yang menyatakan kasih sayangnya itu kepada ibunya, dia lebih anak yang mempunyai kasih sayang itu kasih sayang kepada ibunya karena ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Biasanya anak ini mencium atau memeluk ibunya karena kasih sayangnya kepada ibunya sangat
besar. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang emosi umum yang ada pada masa awal kanak-kanak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kiranya apa yang saya jelaskan ini boleh menambah pengetahuan saya dan boleh dan menjadi pelajaran lebih luas lagi kepada saya, dan bahkan saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri untuk kedepannya lebih giat lagi belajar dan untuk lebih giat lagi belajar demi masa depan saya. Sekali lagi saya minta maaf untuk kurang baiknya penjelasan saya pada saat ini. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.